Level apa ini? Berani jual ikan tanpa uang jago. Lapak aku tidak butuh perlindungan. Tua bangka ini pura-pura bodoh. Percaya tidak, sekarang aku bakal hancur lapak kamu ini. Udang ini. Kuliah tidak. Kuliah. Kamu main-main sama aku. Aku tarik uang jago 10 tahun. Belum pernah lihat udang kuliah. Kamu bercanda sama aku, teman-teman. Hancur. Iya, hancur semua yang di sana. Kalian? Barang yang kalian hancur ini, aku minta 500.000 saja. Kasih uang itu. Rapi barang ini, baru aku lepas kalian. Dia minta uang ke aku. Teman-teman, kasih tahu dia harus apa. Hajar dia. Hajar dia. Dengar tidak? Kalau tidak bayar, kami hajar mati kamu. Tidak ada yang cari masalah. Kamu orang pertama. Biar aku kasih lihat. Henti. Henti. Bangguan. Bangguan. Angin apa bawa Anda ke sini? Tarik uang jago, sampai ke sini. Lutut. Bocah. Kurang hajar, banyak baca buku. Ini jalan yang benar. Baca buku apa guna? Dulu Tuan Tong. Aku beritahu kamu. Berani sebut nama Tuan Tong? Barang yang kamu hancur, bernilai 500.000. Bernilai. Kasih uang. Rapi barang ini. Cepat. Tuan Tong, bicara sebentar. Tuan Tong, dengar Anda latih anak? Aku mau anak aku, Guan Meng, juga ikut latihan. Bagaimana? Kenapa tidak bisa? Anak aku jadi satpam di properti Jiuzhou. Kalau anak kamu ke sana, bisa teman dia. Saat seperti sekarang, aku tidak mau identitas bocor. Tidak mau dia jadi manja. Paham, Tuan Tong? Bos properti Jiuzhou tidak akan bocor. Termasuk anak aku, dia juga tidak tahu. Iya, pergi kerja sana. Iya. Tukang ikan, anak kamu kena masalah. Cepat bawa uang tebus dia. Sama aku. Kamu susah. Ulang tahun. Harus masak sendiri. Capek apa? Kita segera, cukup uang beli rumah. Benar juga. Cepat makan. Halo, kue pesanan sudah sampai. Ambil ke sini. Iya, aku ke sana. Kue kamu sudah sampai. Aku ambil sekarang. Tunggu aku. Tempat buruk apa ini? Kakek itu benar-benar gila. Malah suruh aku jadi satpam. Bang Andre, silakan duduk. Tempat ini tidak pantas buat Bang Andre. Tidak sebanding status abang. Bang Andre, ada cewek juga di sini. Bisa buat lampias nafsu. Kalian mau apa? Pacarku bakal segera balik. Tempat sampah begini. Mana pantas punya cewek? Mending ikut Bang Andre. Uang jajan Bang Andre bisa buat kamu kaya. Buat foya-foya 10 tahun. Lepas. Tidak tahu diri. Ya. Kalian mau apa? Kurang ajar di siang bolong. Aku lapor polisi. Lapor polisi. Di tempat ini, aku ini hukumnya. Karena kalian saling cinta. Tonton saja baik-baik. Lihat cewek kamu.
Layan orang lain. Kamu punya uang, sok kuasa karena uang, bisa tindas orang semaunya, Uang itu segalanya. biarpun aku perkosa, cewek kamu ini, Kamu harus sujud padaku. kalian cuma menang jumlah. Berani 1 lawan 1, 1 lawan 1. Dia mau lawan aku? lawan saja matamu, Bing Jun, bawa pergi. Bing Jun kena masalah, cepat kasih tahu ayahnya. Andre, lepas dia. Sudah bangun? Katanya kalian saling cinta. Aku kasih peluang selamat dia. Pintu kandang sudah terbuka. Keluar kalau mau bantu. Tetapi, Kami semua tidak sabaran. Kalau kamu lambat, kami bakal mulai. Andre, ini langgar hukum. Kamu tahu? Ayo lawan aku. Dasar pria brengsek. Bang Andre ini hebat. Kamu tidak level lawan dia. Banyak omong. kalian semua, Robek baju cewek itu. sampai habis tak tersisa. Iya. Ternyata berani keluar. Sekarang tunjuk nyalimu. Coba saja selamat dia. Ayo kita mulai pestanya. Andre, aku bunuh kamu. Bing Jun, jangan. Kondisimu sudah begini. Masih mau sok pahlawan? Seret dan kubur dia. Iya. Siapa berani sentuh anakku? Siapa berani sentuh anakku? Ayah. Apa yang kalian buat? Paman, mereka mau bunuh Bing Jun. Tua bangka. Anakmu buat kotor bajuku. Aku kasih dia pelajaran. Adil, bukan? Ayah, mereka terobos masuk asrama. Cuma menang jumlah. Mau perkosa ya? Masalah hari ini, kamu harus beri penjelasan. Penjelasan. Dia putra pemilik properti Jiuzhou. Anak dari pimpinan perusahaan. Kamu tidak cari tahu. Di wilayah Jiangsu ini, siapa berani lawan Kak Meng? Jiuzhou? Berarti itu putra Guan Yong? Guan Meng, kan? Oke. Kalau masalah hari ini, biar ayah kamu yang urus. Panggil ayah aku? Kamu pikir kamu siapa? Aku sudah ingat. Kakek ini tukang jual ikan. Tukang ikan? Dasar tukang ikan bau. Mau minta penjelasan apa? Aku sudah beri muka. Berisik lagi, aku cincang buat makan ikan. Aku tidak mau buat sulit. Sujud dan minta maaf padaku. Aku lepas kalian berdua pergi. Soal wanita ini, anggap ini buat minta maaf. Kamu dengar tidak? Jangan buru-buru, tunggu ayah kamu datang. Lihat dia berani suruh aku sujud. Kamu penjual ikan busuk. Panggil saja kalau kamu berani. Bahkan kalau dewa datang sekalipun. Aku bakal bunuh kamu. Guan Yong, proyek Seng Siang. Cepat datang ke sini sekarang. Hajar dia. Kak Meng. Ayah. Kamu tidak apa-apa. Aku bunuh kamu hari ini. Anak aku, Bing Jun, anak aku, anak aku. Kalian jangan harap hidup. Hajar mereka sampai mati. Tunggu. Ada 100 juta di kartu ini. Ambil ini, kalau hari ini anak aku, sampai celaka. Keluarga kamu harus ikut mati. 100 juta. Anak aku, bangun. Setelah kalian mati nanti. Aku bakar uang buat kalian. Hajar terus sampai mati. Henti. Henti. Ayah, kenapa ayah kesini? Kamu anak durhaka. Kamu mau buat aku mati? Huan Tong. Hebat sekali kamu didik anak. Kamu berani pukul ayah aku?
Masih berani menyela? Xiaoya, Bawa Bing Jun ke rumah sakit. Tidak bisa, ayah. Aku mau bantu ayah. Cepat pergi. Ayah, Cepat. berhenti. Kalian tidak boleh pergi. Biar mereka pergi. Paman, kamu harus hati-hati. Kamu anak durhaka. Kamu tahu siapa dia? Kamu tahu masalah apa ini? Masalah ini sangat besar. demi penjual ikan busuk itu. Ayah pukul aku. Ayah tidak pantas jadi ayah. Diam. Kalau nanti aku mati, itu karena ulah kamu. Ibu memang benar. Ayah sudah tua, Ayah sudah tidak berguna. makanya ayah penakut. Pergi. Aku balas dendam sendiri. Aku balas dendam sendiri. Berani pukul aku? Cepat sujud sekarang. Minta maaf pada Tuan Tong. Kenapa aku harus sujud? Ayah sudah tua. Ayah sudah tidak berguna. Ayah tua bangka. Ibu tidak penakut kayak ayah. Kalau mau sujud, Ayah sujud saja sendiri. kenapa aku punya anak-anak, tidak berguna kayak kamu? Demi penjual ikan busuk itu, Ayah berani pukul aku. Kalau ibu datang nanti, kalian pasti habis. kamu, dan kamu juga. Kalian semua harus mati. Kenapa aku punya anak bajingan kayak kamu? Hari ini, aku harus ajar kamu. Biar kamu ingat ini. Ayah berani? Ayah berani? Ibu, ibu. Kenapa kamu kesini? Kamu tidak berguna. Jaga anak saja tidak becus. Kamu pantas jadi ayah? Ayo marah lagi. Ayo teriak. Ibu aku sudah datang. Kalian semua bakal tamat. Kamu, Anak aku. Kamu tidak apa-apa? Ibu, si penjual ikan busuk ini. dia ganggu aku. Hari ini, siapapun yang ganggu anak aku, bakal aku balas. Kamu diam saja. Coba kamu lihat, kamu manjakan anak keterlaluan, kamu tidak tahu dia berulah, dia buat masalah besar, jangan tambah kacau di sini. Guan Yong. Kamu makin lama makin pengecut. Kamu. Aku sudah cari tahu. Kamu cuma seorang penjual ikan rendahan. Beraninya kamu ganggu anak aku. Jangan bicara lagi, kamu tidak tahu siapa dia. Aku tidak peduli dia siapa. Di seluruh Jiangcheng, semua proyek properti, kerjasama dengan keluarga Wu. Di wilayah kekuasaan aku, berani ganggu orang Wu? Cuy, Dia bukan tandingan kita. gak berguna. Coba katakan, hari ini, gimana cara kamu minta maaf? Anakmu mau perkosa menantu aku, dia juga pukul anak aku. Sekarang kamu malah minta jelas dari aku? Anak aku, pukul anak kamu itu wajar. Itu sudah sewajarnya. Menantu kamu, layan anak aku itu hormat. Itu hormat buat keluarga kamu. Kamu mau kita mati? Coba kamu lihat, Gimana cara kamu didik? Tuan Tong. Benar-benar tidak berguna. Kamu penjual ikan busuk, kamu benar-benar cari mati. Ibu, biar aku saja. Biar aku bunuh dia sendiri. Taruh pistol itu. Biar aku bunuh dia sendiri. Anak pintar. Taruh pistol itu. Hari ini, aku tembak badannya, biar anakku puas. Masalah ini tidak selesai hari ini. Pak tua, Kamu suka pamer. hari ini, Aku buat kamu hancur untuk makan ikan. Lihat itu, ini anak kandungku. Dia punya nyali. Tidak seperti kamu pengecut. Sampah. Kamu tahu tidak? Keluarga Wu bisa jaya, semua karena dia. Bohong. Keluarga Wu di kota Jiang adalah penguasa. Dia cuma tua bangka, bukan siapa-siapa. Dia tidak level. Kamu sialan, tua bangka, berani telepon. Kasih perintah? Aku bisa tembak kamu hancur. Meng, cepat taruh pistol itu. Jangan sembarangan. Mau hancur keluarga kita? Ayo, incar yang benar. Tembak ke sini, aku mau lihat si pangeran, punya nyali tidak, tarik pelatuk ini. Kenapa gemetar? Tadi berani pukul wanita, mana sifat sombongmu? Aku hitung 3. 3, Jangan pikir aku tidak berani. 2. aku bunuh kamu. Cuma segini saja? Mau main bunuh-bunuhan? Belajar yang benar? Kamu juga sebagai ibu, manja anak sama dengan bunuh. Tidak paham? Kamu?
Maju kalian semua, hari ini kamu mati. Siapa berani? Aku berani. Orang-orang di sini, semua bawahan Wutong. Bunuh dia. Wutong, angkat telepon dulu, baru buat keputusan. Bicara. Wu Bos Wu. Rapat darurat Dewan Direksi, perusahaan serang banyak pihak, dana perusahaan putus. Bohong. Perusahaan ibuku, penguasa semen di Jiang. Siapa sebar berita palsu? Kamu masih tidak paham? Di kota Jiang, keluarga Wu sudah habis. Berani sumpahin keluargaku? Kamu siapa? Kamu yang telepon? Siapa kamu sebenarnya? Siapa kamu sebenarnya? Aku, Marga Tong, nama Seng Tian. Mungkin, kamu kenal julukanku, Tuan Tong. Jangan tipu aku. Tuan Tong sudah mati. Ibu, Jangan mau ditipu. Dia cuma penjual ikan busuk. Aku salah. Aku benar-benar salah. ibu. Bisnis 3 generasi Wu tidak boleh hancur di tanganku. Tolong beri aku jalan hidup. Sangat tidak sopan, sombong sekali. Sok kaya dengan uang, lalu tindas orang miskin, mereka juga manusia. Kenapa kalian tindas mereka? Kamu orang bijak. Aku mohon, jangan ladeni Meng. Dia manja sejak kecil, tidak pernah hidup susah. Aku mohon padamu, kasih dia peluang berubah. Aku mohon. Peluang? Kamu pernah kasih orang peluang? Pas anakmu pukul anakku, sampai mau mati, apa kamu lepas dia? Hari ini kamu tamat, aku yang bilang, Yesus pun tidak bisa bantu. Berani sumpahin ibuku. Aku lawan kamu. Meng, sujud. Sujud. Ibu, kenapa aku harus sujud? Harusnya, dia yang sujud padaku. Kamu bodoh? Mau buat aku mati? Apa mau aku dan ibumu mati di depanmu? Baru kamu paham? Dia benar-benar Tuan Tong. Sujud? Tuan Tong. Terus kenapa? Ayah, ibu, kita punya banyak orang. Masa tidak bisa bunuh dia? Lihat, ini hasil didikan kalian, anak emas kalian. Bodoh sekali. Sombong luar biasa. Kalau dia hidup, cuma bakal susahin orang. Tuan Tong, aku mohon. Keluarga Wu hutang ratusan miliar. Seumur hidup ini, Meng tidak bisa bangkit lagi. Aku mohon padamu. Aku mohon. Lepas Meng. Tuan Tong, aku sujud padamu. Dia anak tunggalku. Ingat hubungan 30 tahun, pertemanan kita, lepas dia. Lihat dirimu. Bawa susah buat keluarga. Bawa banyak repot buat keluarga. Sudah mau mati, masih berani lotot. Kamu tahu tidak? Sekarang seluruh Jiangcheng, banyak orang mau robek kamu, cari muka depanku. Tuan Tong. Aku tahu aku salah. Aku mohon padamu. Lepas aku sekali ini. Sekarang tahu salah, sudah telat. Bawa ibu kamu sekarang, cepat pergi dari Jiangcheng. Pergi. Cepat pergi. Ibu, ibu, Cepat. cepat pergi ibu. Tuan Tong. Ini aku, gagal didik Guan Meng. Kamu hukum aku apa boleh? Ampun nyawa dia. Terima kasih Tuan Tong. Masalah hari ini, hanya untuk keluarga Wu. Asal mereka benar tobat, aku tidak akan bikin sulit. Sudah, bangun. Lagi pula, kita sudah kenal, 30 tahun lebih. Sudah jadi saudara lama. Terima kasih Tuan Tong. Tapi, masalah dia, malah ingat aku. Belum bisa sekarang, buka identitas. Anak aku, masih butuh latih. Kamu pergi, atur kerja kantor buat dia. Biar dia cepat, paham alur kantor. Iya, Sudah larut. Aku harus pergi, lihat anak aku. Kamu balik kerja saja. Kalian berdua sudah sehat? Aku tidak apa-apa. Cuma Bingjun itu butuh istirahat dulu. Henti kerja satpam dulu. Henti kerja. Terus gimana mas kawin? Lagian, keluarga Cheng ya sudah. Mas kawin, aku bisa tidak minta. Ayah derita banyak demi kamu. Kamu turut saja dia. Soal mas kawin, kalian jangan cemas. Kerja juga sudah siap. Aku punya teman di Kyushu, hutang budi padaku. Dia yang beres masalah ini. Aku ambil peluang, dapat kerja kantor buatmu, bukan cuma santai, tapi bisa ilmu baru. Terima kasih ayah. Tante, kenapa kamu ke sini? Aku mau ke Kyushu. Lewat sini. Dengar kalian luka,
cepat datang lihat. Karena kalian aman, aku jadi tenang. Ini siapa? Ini ayah Bing Jun, Paman Tong. Ini tante aku, Lu Shubai. Kalian bicara dulu, aku ke Kyushu cari teman. Aku pergi dulu. Aku juga mau ke sana. Biar aku antar kamu. Iya? Ayo bareng. Kyushu Property, grup kelas dunia. Kalau mereka juga tolak kerjasama, aku bakal bangkrut. Proyekmu bagus, aku dengar sangat oke. Andai kamu direktur utama, tidak usah mohon orang. Aku. Dia Lu Shubai, datang bahas kerjasama. Coba kamu lihat ini teliti. Aku rasa, Jangan asal bicara. Dia itu Pak Guan, kita butuh dia. Tidak apa-apa. Karena teman Bapak saran, proyek ini, aku lebih minat. Begini saja, bahas di ruang rapat. Ya baik, terima kasih Pak Guan. Terima kasih. Tua bangka, tidak punya mata ya? Tua bangka, tidak punya mata ya? Tempat ini bukan buatmu. Cepat pergi sana. aku ganggu siapa? Ganggu aku, tabrak aku. Harus cepat pergi. Siapa beri kamu hak? Tua bangka bau tanah, kamu berani sekali. Coba kamu tanya-tanya, siapa tidak tahu grup Kyushu? Kakakku pemegang saham kedua. Apa urusan dengan kamu? Masih berani lawan? Aku suruh sekarang juga, grup Kyushu blokir kamu. Kamu coba saja. Ribut apa ini? Direktur utama segera sampai. Kamu mau buat malu kantor? Kak, aku lagi bersih tempat ini. Tua bangka ini tidak pergi, malah buat onar. Tua bangka. Ini grup Kyushu. Kalau tahu diri, cepat pergi sana. Aku rasa kamu sombong sekali, suka tindas orang. Yang harus pergi, malah kalian berdua. Tua bangka bau tanah, kamu pikir kamu siapa, malah suruh kami pergi. Aku beritahu kamu, kakakku, di sini paling kuasa. Hanya bawah direktur utama, bahkan direktur lihat aku, harus segan padaku. Sombong juga. Aku hitung sampai 3, lalu kamu pergi sana. Kalau tidak pergi, aku pukul kamu, lalu Rangka keluar sana, gimana? Bagus. Aku mau lihat hari ini, kamu, gimana buat aku, pergi dari sini? Cari mati. Cari mati. Berhenti. Pak Manajer, kenapa Bapak turun sendiri? Pak Manajer, tua bangka ini bikin rusuh, kami sedang usir dia. Iya. Bukan, aku disuruh merangkak keluar. Fitnah, ini fitnah nyata. Dia pasti lihat Bapak datang. Mau peras uang perusahaan kita. Aku? Peras uang Jiuzhou kalian? Pak Manajer, lihat tua bangka ini. Bau amis sekali, bukan mau peras uang. Masa mau bisnis? Mulut kalian ini. Tidak jadi pengacara, sayang sekali. Kamu? Tadi, kalian bilang, mau buat aku, merangkak keluar, bilang di perusahaan ini, kamu nomor 2, di atas semua orang. Bahkan jika direktur datang, harus segan padamu. Aku tidak pernah bilang, Pak Manajer, dia fitnah. Dia mau adu domba, hubungan internal kita. Dia pasti perusahaan lain, mata-mata kiriman. Mata-mata? Tahu grup Jiuzhou ini, milik siapa? Tong, Pak Tong, Tahu siapa orang ini, di depanmu ini? dia, tidak mungkin dia. Benar. Dia direktur grup Jiuzhou, direktur kita, Pak Tong. Apa? Sombong sekali, sok berkuasa, kalian berdua, sampah grup Jiuzhou, mulai hari ini, kalian berdua, grup Jiuzhou, tidak akan terima lagi, boikot seluruh industri. Kak, cepat bantu aku, ada cicilan rumah. Pak Tong, mohon maaf kami salah orang, kami sudah korban banyak, jangan pecat kami. Anak muda, harus tanggung jawab perbuatanmu. Ayo pergi. Baik Pak Tong. Pergi sana.
Kenapa cari masalah dengannya? Sekarang rasa akibatnya. Boykot seluruh industri. Kamu puas? Aku juga tidak tahu, dia Pak Tong. Tanpa grup Jiuzhou, marga Tong itu cuma sampah. Berani sekali padaku. Tong Shengtian. Marga Tong. Marga ini jarang. Bocah baru di departemen kita, juga marga Tong, pasti anaknya. Tong Shengtian buat aku menderita. Akan aku balas, sampai dia habis. Ini adalah Proposal Nona Lu Shubai. Dia mau kasih sendiri padamu. Mana Nona Lu? Dia bilang ada urusan. Pergi setelah angkat telepon. Sudah pergi? Shubai, investasi sudah aku cari. Kita, mau balikan lagi? Subai, mohon maaf aku Subai. Song Jia Oming. Kita sudah putus. Jangan ganggu aku lagi. Shubai, ikut aku saja sekarang. Tanpa aku kamu bukan apa-apa. Mau pukul aku? Berhenti. Siapa kamu? Aku adalah pacar Nona Lu. Subai. Dia bicara benar? Iya. Dia pacar baruku. Juga bantu proyekku, dapat investasi 100 juta. Maaf. Aku tahu ini lebih. Tapi dia ganggu terus. Tolong pura-pura jadi pacarku. Cuma 5 menit, biar dia menyerah. Shubai, jangan bodoh. Lihat baik-baik. Dia pakai baju murah. Apa lihat dia kaya? Bisa dapat investasi besar? Kamu bakal rugi total. Ayo, ikut aku pulang. Penipu tua, mau pukul aku? Pergi sana. Kalau kamu ganggu pacar aku lagi, aku bakal lapor polisi. Iya. Bakal ada hari, kalian berdua mohon ke aku. Terima kasih banyak buat hari ini. Tidak perlu terima kasih. Hadapi orang seperti itu, kamu harus keras sedikit. Halo? Bos Tiara, Bing Jun sama Cheng Ya kena culik. Di tanah kosong area selatan, mereka mau kamu yang datang. Ada apa? Bing Jun sama Cheng Ya kena culik orang. Kalian benar-benar amatiran. Culik aku cuma karyawan biasa. Culik aku cuma karyawan biasa. Apa untungnya buat kalian? bocah. Kamu pikir kamu itu siapa? Kami culik kamu gara-gara ayah kamu. Si tua bangka itu. Ayah aku cuma tukang jual ikan. Dia lebih miskin dari aku. Tidak apa-apa. Kami juga tidak cari uang. Aku cuma mau kalian berdua mampus. Ini negara hukum. Kalian berani main hakim sendiri. Siapa yang kasih kalian nyali? Kamu belum tahu ya? Ini wilayah penguasa bawah tanah, kota Jiang. Wilayah milik Bos Shan, bukan cuma soal 2 nyawa. Sebentar lagi, aku bakal potong kalian, buat kasih makan anjing. Jadi dia pimpinan mafia, Cheng San. Kalian berdua, demi aku sama ayah. Niat sekali sampai begini. Kayaknya, kamu tahu banyak hal. Pernah dengar nama Bos Shan? Hari ini, tempat ini, bakal jadi kuburan kalian. Tempat kalian mampus. Orang terakhir yang ancam ayah. Sudah dapat balasan setimpal. Mending kalian lepas aku sekarang juga. Hari ini, biar malaikat maut datang, kalian berdua tetap mampus. Kamu. Aku punya kejutan buat kamu. Bawa masuk. Cheng Ya, Bing Jun. kalian berdua brengsek. Lepas dia. Apa? Lepas dia? Enak saja main lepas. Aku bakal kasih kamu lihat. Rasa hilang hal paling berharga. Kalau berani sentuh dia, aku tidak bakal ampuni kalian. Bocah. Kenapa kamu masih sombong? Mau ngapain kamu? Tunggu dulu. Aku patah kaki pacar kamu, sampai hancur. Terus, aku patah tangan dia juga. Waktu ayah payah kamu datang, aku kirim kalian bertiga ke neraka bareng-bareng. Tenang saja, kalian tidak bakal sendirian. Jangan. Jangan. Bing Jun. Tolong aku.
Lepas dia. Siksa aku saja. Setia sekali ya kamu. Tenang, bentar lagi giliran kamu. Berhenti. Berhenti. Ayah, Lepas Cheng ya. Wah, tidak sangka, mau mampus saja, masih bawa orang lain. Kalian cepat, lepas Cheng ya sama Bin Jun. Kalau tidak, aku bakal hajar kalian. Kamu pikir kamu siapa? Cuma menang tampang saja. Habis aku habisi dia. Aku bakal urus kamu. Kamu? Kalian, cari aku kan? Lepas mereka, aku serah diri. Tua bangka, jangan mimpi kamu. Berani sekali pecat aku. Hari ini, kamu bakal bayar harganya. Pilihannya, kamu berlutut minta maaf. Atau, kamu tonton, anak kamu, mampus. siksa aku saja. Jangan ganggu ayah aku. Belum giliran kamu bicara. Kenapa kamu pukul orang? Shi Zibin, mending kamu, jangan sentuh anak aku. Kamu sombong sekali di kantor, semua orang benci sama kamu. Banyak yang keluh, wajar saja, kalau kamu dipecat. Wajar saja, Wajar saja. Kami kerja belasan tahun. Belasan tahun. Atas dasar apa, main pecat begitu saja? Biar tidak ada prestasi, kami sudah kerja keras. Malah kamu, lama tidak di kantor, malah urus lapak ikan. Pernah urus kantor tidak? Shi Zibin, culik orang itu kriminal. Kalian bakal celaka. Wilayah ini, milik geng Macan Jiang. Biar polisi datang, mereka tidak bakal berani. Kak, jangan banyak omong lagi. Hari ini balas dendam, bayar semua sakit hati. Habis dua bocah ini dulu. Ayah, berhenti. Kamu bakal menyesal? Tua bangka, diam saja kamu. Sekarang, di depan kalian, cuma ada dua jalan. Cuma dua pilihan. Kamu, berlutut. Dia, mampus. ayah. Jangan berlutut. Jangan berlutut, ya. Masih berani bicara. Tunggu. Tunggu. Kak Hu, kamu datang. Kalau aku tidak datang, kamu bakal bunuh orang. Aku minta uang ke siapa? Iya, kamu benar. Itu dia. Dia kaya. Direktur grup Jiuzhou. Aku sudah selidik, ini anak tunggalmu, ditambah menantumu. Pikirku mereka berdua pasti laku mahal. Kalian salah. Ayah cuma jual ikan, bukan direktur. Kalian mau apa lagi? Lepas mereka, Ternyata, investasi grup Jiuzhou dari awal itu dia. Cepat lepas mereka berdua. Ada 100 juta di kartu ini, ambil uang lalu pergi. Segini tidak cukup. lalu mau berapa lagi? Aku sudah bilang jelas. Kamu harus sujud hari ini. Kalau tidak, jangan harap. Shi, apa kamu main-main denganku? Aku kesini cari uang, bukan main game. Kalau banyak bicara lagi, aku habisi kamu dulu. Bawa uangnya. Aku segera lepas orang. Kamu harus tepati janji. Kamu tidak tanya siapa bosku? Apa aku berani tipu? Bicara. Jiang Cheng, Kak Shan. Shan, kamu anak buahnya? Berani culik anakku? Shan, Dewa sekalipun, aku berani culik kamu. Grup Jiuzhou-mu bukan apa-apa. bosmu tidak berani bicara begitu padaku. Dasar tua bangka, cari mati. Mati kamu. Henti. Zheng Hu, kamu gila? Berani sentuh siapa saja? Tuan Tong? Aku kasih tahu. Bahkan geng Shan, Cheng Shan. Ketemu Tuan Tong kami, harus hormat. Kamu siapa? Cepat minta maaf. Berani pukul kahu? Kamu Erhuzi? Aku sering dengar San sebut namamu. Tua bangka. Nama Erhuziku, berani kamu panggil? Singgung aku, kalian hari ini tidak bisa keluar. Dengar, cepat diam. Bikin Tuan Tong marah, kamu bakal mati tragis, terima akibatnya. Diam kamu. Bosku Kak Shan, dia sangat terkenal, kaisar bawah tanah Jiang Cheng, dukung grup besar, kuasa sangat besar. Benar. Tuan Shan dukung grup kaya raya. Kalau sekarang kamu sujud minta maaf, mungkin bisa hidup. Masih sempat untuk sesal.
Kalau kami senang, nyawa kalian selamat, patah 2 kaki juga boleh. Jangankan Shan tidak ada, kalau dia ada pun, harus di depanku sangat hormat. Lihatlah, punya sedikit uang, sudah sombong sekali. Di wilayah Jiangcheng ini, di tempat ini, biarpun Geng Hu tidak bisa urus kamu, Geng Shan milik Kak Shan tetap bisa urus kamu. Omong kosong apa? Kamu cuma pedagang, suruh Tuan Shan hormat, kenapa tidak bercermin? Lihat dirimu. Aku kasih tahu, kamu cuma punya uang, di depan Geng Shan, bukan apa-apa. Shan kecil, sungguh malas. Gimana ajar kalian macam begini? Dulu, harusnya habisi kalian semua. Gertak aku. Percaya tidak, aku bunuh anakmu sekarang. Ayah, Henti. Aku telepon Tuan Shan dulu. Baru kamu putus mau lanjut atau tidak. Tua bangka, kamu pura-pura, bicara seolah kenal dekat Kak San. Aku kasih tahu, aku saja sulit ketemu Kak San. Sulit sekali. Tua bangka sepertimu, sombong apa di sini? Benar. Pikir punya uang bisa kenal siapa saja. Tuan Shan. Jentik jari saja bisa bunuh kalian. Kamu, dan kamu, juga perusahaan busukmu itu pasti hancur lebur. Diam. Shi Zibin. Kamu tidak punya mata. Katak dalam tempurung, aku kasih tahu. Dulu, tanpa izin Tuan Tong, kamu pikir Cheng Shan bisa jadi kaisar bawah tanah? Siapa kamu? Kamu cuma pengecut takut istri. Sombong sama siapa? Kamu. Aku kasih tahu, ucapan kalian hari ini aku ingat semua, nanti aku lapor Kak Shan, jalan kalian hari ini sudah berakhir. Kamu sekarang. Silakan telepon dia, bilang semua ucapan aku. Beritahu dia semua. Ayo, Telepon? mana nomornya? Ayo telepon. Kenapa tidak telepon? Jangan-jangan kamu level terlalu rendah, tidak punya nomor Shan. Ayo, ayo. Kalau hari ini kamu bisa panggil Abang Shan, aku layani sambil lutut. Jadi, orang itu, kadang-kadang, harus tahu diri. Kalau harus kalah, ya harus kalah. Betul sekali. Dia cuma punya uang. Geng Shan, penguasa kota Jiang. Dengar nama Tuan Shan, semua orang pasti gemetar. Tuan Tong. Telepon dari Shan. Shan, aku ada di wilayahmu. Aku mau, lihat kamu sekarang. Akting kamu hebat sekali. Berani panggil nama Abang Shan. Nanti aku beri pelajaran, biar kamu tahu rasa. Tuan Tong. Shan sedang luar kota, dia sedang jalan balik, tapi mungkin, tidak bisa sampai cepat. Jangan khawatir. Aku suruh dia, datang sekarang, tidak sampai 10 menit. Pak Tua, Masih saja berlagak. mau apa? Lepas? Sakit, 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 mau apa kamu? Aduh, Pergi. sakit. Erhu, dengar baik-baik, kamu orang tidak punya mata, saat Tuan Shan balik, kamu pasti mati. Saat kakakku datang, bakal aku buat kamu, hancur berkeping-keping. Tunggu Shan datang, lihat saja, apa aku yang mati, atau kamu yang mati. Sudah mau mati? Masih saja keras kepala, paling kamu cuma punya sedikit uang busuk, tidak tahu siapa lawanmu yang sebenarnya. Kalian para berandalan, benar-benar tidak tahu diri. Dulu Shan bisa sukses, semua berkat Tuan Tong. Gak usah banyak bicara. Tunggu Shan datang, nanti juga, kelihatan hasilnya. Baik. Aku tunggu di sini, lihat kamu mati. Xiaohu. Xiaohu. Ada apa? Senang sekali kelihatannya. Tuan Shan. Tuan Shan, silakan duduk. Ketawa kenapa? Senang sekali, hari ini dapat mangsa besar. Coba lihat, ini mangsa yang kaya. Hei ya, Xiao Jun, ya? kamu sudah besar sekarang. Tuan Shan, Anda kenal bocah ini? Kamu kenal aku? Tentu saja. Dulu aku pernah gendong kamu. Sekarang sudah jadi pemuda. Tuan Shan, Anda salah orang. Bocah ini, kami yang culik dia. Tuan Shan, ini gimana ceritanya? Ini, Tuan Shan, Anda salah pukul orang? Salah pukul. Pukulan aku sudah benar. bukan begitu. Ini benar salah pukul. Salah pukul. Pukulan aku sudah benar. Anak ini aku lihat tumbuh sejak kecil. Mana mungkin aku salah? Iya. Gak salah kok. Tuan Shan, coba lihat, orang ini, dan kakek ini, uang mereka ribuan miliar. Mereka itu bos besar, Pak. Tidak usah banyak bicara kamu. Tuan Tong,
Maaf atas kejadian ini. Bakal aku bereskan. Tuan Shan, aku salah, mohon ampuni. Tuan Shan, Ini mereka memang. sangat kaya raya. Ini mangsa untukmu, jangan perlakukan aku begini. Oh. Menurutmu mangsa ini, enaknya makan gimana? Tentu saja, peras semua uangnya. Lalu dia, dan anaknya dibunuh, lalu buang mayatnya. Cari, sampai tidak berbekas. Ide yang bagus. Tuan Shan juga setuju. Tuan Tong itu kakakku. Kalian berdua, berani ganggu kakakku. Kalian bosan hidup ya? Apa? Tidak mungkin. Dulu tanpa Tuan Tong, geng Shan tidak ada apa-apanya. Sekarang kalian malah berani kurang ajar. Seret keluar dan urus. Tuan Tong, mohon ampuni kesalahan saya. Ampuni aku, Tuan Tong, semua ide mereka. Ide mereka berdua, suruh aku culik anakmu, mau peras uangmu, Tuan Tong. Tuan Tong, aku mohon pada Anda. Mohon ampuni nyawaku. Kalau sudah tahu, kenapa harus lakukan penculikan, anak dan menantuku? Kemampuan kurang itu, tidak masalah. Tapi kalau tabiat buruk, tidak layak jadi manusia. Dua orang ini urusanmu. Baik, Tuan Tong, ayo, ikat mereka berdua, bawa ke kantor polisi. Pastikan mereka di penjara lama. Tuan Tong, cara penyelesaian ini? Apa Anda puas? Shan, aturan yang aku buat dulu, gimana bunyinya? Jangan tindas yang lemah. Jangan culik. Rampok atau asusila. Ini yang terakhir kali. Kalau tidak bisa atur bawahan, geng Shan harus bubar. Xiao Jun, kamu lihat? Ayah, ini benar punya kita. Tentu saja, Tuan Muda. Semua ini, aset milik Tuan Tong. Bagus sekali. Kalau begitu, kita tidak perlu pusing soal rumah. Tuan Tong, Kali ini, kamu tidak perlu khawatir lagi, soal Tuan Muda jadi anak manja. Xiao Jun juga sudah dewasa. Bantu aku sebar kabar. Besok aku mau buat pesta. Sebar identitas Xiao Jun. Aku urus sekarang. Xiao Jun, waktu sudah larut. Pulang dan istirahat. Besok, ayah buat pesta untuk kamu. Sebar identitas kita. Iya, ayah. Aku pulang dulu sama Xiao ya. Xiao ya anak baik. Kamu harus baik sama dia. Dengar tidak? Tenang saja ayah. Aku pasti baik sama Xiao ya. Terima kasih, Paman. Xiao Jun. Dia sangat baik padaku. Aku pergi dulu, ayah. Waktu sudah larut. Mereka sudah pulang. Aku antar kamu pulang juga. Iya. Aku ikut saja. Tadi aku sempat pikir, gimana urusan cari investasi bisa lancar begini. Ternyata sekarang, aku beruntung karena kamu. Tapi kamu tidak cek investasi sebanyak ini. Tidak takut rugi? Orang yang aku pilih, tidak perlu cek latar belakang apapun. Rumahku di sini. Aku tidak antar ke atas. Kamu hati-hati di jalan. Iya. Besok, ketemu di pesta. Iya. Ketemu di pesta. Tuan Tong, tokoh penting kota Jiangcheng, dengar kamu mau datang? Semua juga datang. Ini daftar namanya, coba kamu lihat. Song Jiaoming? Ternyata dia pewaris grup Song. Iya, grup Song ini. Selalu mau kerjasama soal kembang lahan baru, jalin kerjasama. Orangnya sudah di dalam. Nanti pas masuk, jangan bongkar identitasku dulu. Kamu bicara sama Song Jiaoming. Tuan Tong, kamu mau uji niat grup Song, bukan? Perusahaan properti kecil, apa yang mau diuji? Dia saingan cintaku. Apa? Aduh, saingan cinta? Paham, paham? Tidak, kamu tidak paham. Tidak paham, tidak paham.
Sudah, masuk. Tidak sangka Tuan Tong hebat bisa malu juga. Lama tidak jumpa. Shubai? Aku tahu kamu datang, pasti kamu pusing soal modal, sedang bingung, begini, asal kamu mohon, aku kenalin kamu sama direktur grup Jiuzhou. Song Jiaoming, dengan skala grup Song, tidak bakal dilirik sama grup Jiuzhou. Kamu remehin siapa? Begini saja, kalau aku kenalin, kamu harus nikah sama aku. Gimana? Terima kasih, tidak perlu. Kemarin kamu sudah lihat, aku sudah punya pacar. Lagian, dia juga ada di sini. Si tua itu, mana pantas dia datang ke pesta grup Jiuzhou? Kenapa aku tidak boleh datang ke pesta grup Jiuzhou? Seng Tian, Si tua bangka, berani juga datang. Tentu aku berani datang. Kamu? Song Jiaoming, ini pesta grup Jiuzhou. Undang siapapun, tidak perlu lapor kamu. Tentu tidak perlu. Pasti kamu Pak Guan, benar-benar hebat seperti kata orang. Namamu di dunia properti Jiangcheng, bahkan nasional, sudah sangat terkenal. Hari ini ketemu, benar-benar gagah sekali. Seleramu itu, kayaknya bermasalah sekali. diam. Aku kena tipu dia. Tidak nyangka dia munafik. Pak Guan, kenapa di acara Jiuzhou, kamu biarkan tukang ikan masuk? Kamu bilang apa? Pak Guan itu, langganan di kolamku, hari ini, dia ajak aku main. Oh, begitu. Aku kira tadi, semua tukang ikan, bisa jadi bos besar, ternyata aku salah. Kayaknya, terlalu banyak nonton drama. Karena Pak Guan yang bawa kamu, aku tidak bicara lagi. Silakan keliling saja, ini aula termewah di kota Jiang. Pastinya, kamu tidak ada kesempatan datang kedua kali. Tapi memang, aula ini, bahan bangunannya sangat mewah. Kualitas jempolan, kayaknya, hanya grup Jiuzhou yang mampu buat tempat semegah ini. Tentu saja, ini milik Pak Guan. Biasa saja. Kamu. Pak Guan, grup Song mau ajukan proyek baru. Mau ajak kerja sama bareng grup Jiuzhou. Kira-kira, apa Jiuzhou bakal tertarik? Lahan itu, terlalu kecil. Buat grup Jiuzhou, tidak ada artinya. Menurutku, tidak perlu ikut proyek ini. Cukup, tua bangka, aku bicara sama bos. Ganggu urusanmu saja, dasar tukang ikan. Kalau bukan karena wajah Pak Guan, Satpam sudah usir kamu. Pak Song, jangan emosi, dia benar. Grup Jiuzhou bukan cari lahan, tapi nilai kembang. Lahan kecil itu, tidak masuk hitungan. Benar-benar sepele. Benar-benar sepele? Ini lokasi emas? Di kota Jiang. Memang benar, tapi, lahan itu susah kembang, butuh waktu lama. Hasilnya juga baru terlihat 10 tahun lagi. Diam, tua bangka. Bos belum bicara, kenapa kamu berisik? Dasar tukang ikan, berani sekali, gurui Pak Guan. Sekali lagi bicara, aku panggil Satpam, usir kamu. Diam. Tahu dia siapa? Dia bukan cuma tukang ikan. Pak Guan? Aku tahu kamu baik, tapi, lihat orangnya juga. Jangan bawa orang kampung ke tempat begini. Tapi, jangan bawa sampah ke sini, tidak pantas. Pak Guan, dengar aku, dia pakai kebaikanmu untuk kurang ajar, kalau orang tahu, kamu bisa malu. Song Jiaoming, aku kasih saran. Di depan bos, jaga bicara, jangan asal bunyi. Apa aku salah? Dia cuma penjual ikan, kenapa dia dibela? Aku, kalah dari tukang ikan? Tentu saja kalah. Kalah apa? Pak Song, jangan menyerah. Mungkin karena ikanku lebih besar dan segar. Pak Guan, tua bangka ini keterlaluan. Hari ini, harus kasih pelajaran. Bagus. Ayo. Kamu. Pak Song, tenang dulu, jangan marah-marah, benar kan? Kita semua di sini untuk acara Jiuzhou, pesta grup Jiuzhou, soal lahan itu, bahas nanti saja, selesai acara ini, masih sempat. Pak Guan, aku bawa niat baik dari grup Song. Benar-benar tulus ke sini. Kenapa biarkan orang luar hina aku? Pak Guan, demi nama baik grup Jiuzhou, aku harus usir dia. Tidak perlu. Satpam. Ayah, ada apa ini? Kenapa baru sampai? Wah, pakai jas ini, tampan juga. Pantas saja, tukang ikan sombong ini berani sekali. Ternyata, anakmu kerja di Jiuzhou. Pak Guan, menurutku, parasit di kantor ini, biar aku urus, aku bersihkan. Song Jiaoming. Kurang ajar sekali, kasih hati minta jantung.
Pak Guan, demi dua parasit ini, kamu pukul aku? Memang pantas dipukul. Jadi manajer kok? Bicara kasar. Tidak ada aturan. Beraninya sama yang lemah. Tidak punya malu. Aku jaga nama Jiu Zhou. Masih berani bantah? Nama baikku tidak butuh kamu. Dengar baik-baik. Pasang telinga. Orang di depanmu ini adalah ketua grup Jiu Zhou kami. Dan dia adalah putra tunggal ketua kami. Tuan muda kami. Tuan muda kami. Paham tidak? Dia itu Tuan Tong. Buka matamu lebar-lebar. Pak Guan, kenapa tidak kasih tahu? Aku belum selesai bicara. Sudah aku kasih tahu terus. Ternyata kamu bodoh. Awalnya, kalau kamu mau kerja benar, garap proyek itu, grup Jiu Zhou bisa saja bantu. Tapi sekarang, lahan proyek itu, grup Song tidak pantas dapat. Besok, aku bakal lapor. Lahan baru itu, Jiu Zhou yang ambil. Tuan Tong, aku mohon. Tuan Tong, grup Song butuh ini. Untuk hidup, aku mohon, kasih jalan keluar. Selamat datang semua di acara rilis grup Jiu Zhou. Hari ini, ada dua hal. Mau aku bilang? Mulai hari ini, grup Jiu Zhou bakal fokus didik anakku, Tong Bingjun. Dia yang pimpin kembang Jiuzhu. Mohon dukung terus, terima kasih. Aku turun dulu, ayah. Dan juga, hal kedua. Shubai. Aku suka kamu. Mau nikah denganku? Aku mau,